Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Yang terhormat Pak Fauzi Bakri selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Sains, serta rekan-rekan semua yang nonton video ini yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Yeri Kemanggal dari Prodi Pendidikan Fisika tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan materi tentang dari memanipulasi persamaan ke pendekatan yang lebih konseptual. Bagaimana meningkatkan pemecahan masalah dari buku yang berjudul The Science of Learning: Six Cognitive Strategies for Improving Instruction, karangan dari Joe Spamester. Nah, pada chapter 4 ini menjelaskan bagaimana cara seorang guru dalam menghadapi sebuah masalah, yaitu murid dan cara apa untuk meningkatkan pemecahan masalah tersebut. Nah, yang pertama, mendeskripsikan para siswa fokus pada mencari persamaan dan memasukkan angka untuk mendapatkan jawaban. Cara pendekatan ini berhasil pada beberapa waktu. Tetapi ketika masalah mengandung beberapa sedikit halus atau dasar, siswa menjadi bingung dan tidak tahu bagaimana memulainya. Dan yang kedua, penelitian awal tentang pemecahan masalah dalam fisika berfokus pada berbagai perbedaan antara yang berpengalaman atau ahli dan tidak berpengalaman atau disebut juga pemula. Para ahli mengklasifikasikan masalah menurut konsep dan prinsip apa yang digunakan untuk menyelesaikannya. Sedangkan para pemula fokus pada fitur pembukaan benda-benda dalam soal. Nah, di slide selanjutnya, para siswa akan menggunakan berbagai macam strategi bila bertemu dengan masalah. Terkadang, cara pendekatan ini efektif dalam jangka pendek untuk mendapatkan jawaban, tapi tidak efektif untuk pembelajaran panjang dan retensi atau pembelajaran berulang. Mengidentifikasi sub-skill yang terlibat dalam pemecahan masalah dan dibagi ke dalam beberapa kategori yang berbeda. Ada juga beberapa keyakinan harapan dan motivasi dengan faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya, menyoroti pentingnya metakognisi keterampilan selama proses pemecahan masalah. Misalnya, pemecahan masalah yang berhasil secara berkala memantau program mereka menuju solusi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah ini proses yang masuk akal atau solusinya terlalu berantakan? Selanjutnya, penjelasan sendiri dapat menjadi alat metakognitif yang berguna dengan menjelaskan apa yang terjadi. Mason dan Singh menemukan bahwa memberikan siswa kesempatan untuk rekam refleksi akan membantu siswa mempelajari strategi pemecahan masalah yang lebih efektif. Selanjutnya, ada format yang berbeda mempengaruhi strategi yang digunakan oleh siswa. Istilah representasi menghasilkan sesuatu yang mengacu pada cara informasi yang dijelaskan atau digambarkan, seperti model atau gambar. Tindak lanjut studi yang difokuskan pada bagaimana para ahli dan pemula menggunakan representasi saat memecahkan masalah. Cole dan Finkelstein mengamati hal itu baik dari ahli maupun pemula menggunakan representasi serupa saat memecahkan masalah dengan konteks yang sudah dikenal, seperti menggambar diagram tubuh, di mana mereka menemukan perbedaan secara khusus tahapan proses pemecahan masalah, seperti analisis dan eksplorasi data. Selanjutnya ada siswa berkinerja lebih buruk secara signifikan pada pertanyaan yang murni, simbolik dibandingkan dengan yang dimana ketika mereka diberi nomor. Pertanyaan apakah menyediakan diagram pendukung dalam pernyataan masalah, membantu atau menghalangi siswa telah menghasilkan temuan campuran. Maries dan Singh menemukan bahwa siswa tampil lebih buruk pada beberapa masalah, di mana mereka diberi diagram khususnya untuk elektrostatis konteks. Selanjutnya, jenis masalah untuk mempromosikan pemahaman konseptual dan penalaran fisika dalam konteks yang lebih realistis. Sebagai ditinjau dalam bab-bab sebelumnya, tugas kategorisasi dapat digunakan untuk membantu siswa berlatih mengidentifikasi konsep dan prinsip yang relevan, mengajukan masalah tanpa benar-benar melalui proses pemecahan masalah. Siswa disajikan dengan situasi dengan skenario konsep dan mereka harus menghasilkan status masalah yang sesuai dengan situasi dan konsep. Siswa merancang situasi yang bisa cocok dengan informasi yang disajikan. Pada dasarnya, bekerja mundur untuk menulis pertanyaan. Dikutip oleh
Van Heuvelen dan Malone tahun 1999. Nah, selanjutnya ada tugas peringkat. Adalah latihan konseptual yang menyediakan daftar beberapa variasi situatif fisik. Masalah sintesis menggabungkan dua konsep fisika yang terpisah, dinilai dari dalam garis waktu khusus yang khas. Ketika seseorang berjuang untuk memecahkan masalah sintetis. Dikutip dari Ding et al. Masalah dunia nyata menggunakan data dan pengukuran dari situasi kehidupan untuk membangun pertanyaan fisika. Dalam PBL, atau yang lebih dikenal dengan pembelajaran berbasis masalah, siswa bekerja sama dalam kelompok kolaboratif untuk menganalisis, meneliti, dan memecahkan masalah dunia nyata yang kompleks dan mengkomunikasikan temuan mereka. Selanjutnya, salah satu cara untuk berpikir tentang mengajar dan belajar fisika memecahkan adalah teori yang disebut magang kognitif. Seperti model magang tradisional untuk mempelajari keterampilan pertukaran, seorang pemula bekerja erat di bawah arahan untuk mengamati dan berlatih yang diperlukan perdagangan dalam situasi atau konteks yang akan terjadi tempat. Selanjutnya ada siswa dengan pemecahan masalah mengirimkan pesan tentang harapan kita. Cara guru memodalkan, cara memecahkan contoh masalah selama kelas, cara buku teks menyusun contoh soal, dan cara menyelesaikan pekerjaan rumah ditulis. Semuanya mempengaruhi perilaku siswa berkaitan dengan pemecahan masalah. Kerangka kerja atau template pemecahan masalah bisa menjadi cara yang bermanfaat untuk memodelkan harapan bagi siswa saat memformat solusi masalah. Strategi pemecahan masalah yang terorganisir dan memecah proses kompleks yang digunakan secara implisit oleh pengalaman pemecah yang ditekankan. Mendokumentasikan langkah-langkah kunci dalam masalah tersebut dan proses pemecahannya. Dikutip dari buku Polya, How to Solve It. Langkah pertamanya adalah memahami masalah termasuk meringkas informasi yang diketahui dan tidak diketahui, memperkenalkan notasi yang sesuai, dan menggambar angka jika relevan. Selanjutnya ada mengidentifikasi 4 langkah wise strategi pemecahan masalah. Prosedur dapat diformat sebagai solusi 2 kolom dengan langkah-langkah rencana di kolom kiri dan pelaksanaan langkah-langkah tersebut di kolom kanan. Juga ditampilkan pada dalam bab 3. Karena langkah pertama sangat penting dan cukup terlibat untuk dipecahkan masalah fisika. Siswa mengembangkan representasi, bergambar, dan identifikasi informasi yang diberikan pasien sebelum membangun representasi fisik, seperti diagram gerak atau diagram gaya. Jika guru telah menilai solusi masalah siswa pada kuis atau ujian, prosedur standar adalah menetapkan total poin. Ini memberikan instruktur beberapa fleksibilitas dalam menimbang fitur masalah dan menyesuaikan skema penilaian untuk topik yang berbeda atau situasi penilaian UAS. Meskipun saat ini tidak ada diagnostik pilihan ganda penilaian untuk pemecahan masalah seperti ada urutan. Menggunakan rubrik seperti ini dapat membantu instruktur mengidentifikasi sifat, kekuatan, dan kelemahan terkait dengan keterampilan pemecahan masalah dan target instruksi yang sesuai. Selanjutnya ada implikasi dari penelitian pada masalah pemecahan untuk instruksi. Siswa memiliki sikap, keyakinan, dan harapan yang memengaruhi kinerja dalam pembelajaran fisika. Terkadang, keyakinan tentang belajar fisika dapat mempengaruhi kinerja seperti keyakinan bahwa fisika itu satu set fakta dan persamaan yang terputus untuk dihafal daripada jaringan konsep yang terhubung. Penelitian yang ditinjau dalam bab ini serta pengajaran pengalaman kami. Apa yang disebut tujuan tradisional masalah, bab termasuk situasi buatan seperti blok dan katrol pada bidang miring dan mungkin memiliki banyak bagian. Tetapi ini belum tentu optimal untuk khusus Anda atau guru siswa. Seiring dengan pemodelan pemecahan masalah, yang produktif perilaku juga penting untuk memperkuat perilaku tersebut dalam cara guru menilai solusi siswa. Tetapkan poin untuk setiap langkah proses atau template tertulis demikian, siswa dihargai untuk proses dan bukan hanya hasil akhir. Nah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Fauzi.